Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Alia Pondok Pesantren Ar-Rahman, Jalan Tegal Binangun, Pelaju Darat, Palembang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan Kedua tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja mahasiswa PPG tahun 2021 Angkatan Kedua. Bertempat di Madrasah Alia Pondok Pesantren Ar-Rahman, Jalan Tegal Binangun, Pelaju Darat, Palembang. Adapun nomor peserta ujian saya adalah 87264001152. Silakan saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan kelasnya. Istidadan kiaman iqra'us salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik. Itulah karena keadaan kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu ekonomi. Memimpin doa, silakan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada satu kita dalam berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema pada hari ini adalah tentang kebijakan moneter. Sebelum kita memulai, bagaimana? Masih tetap semangat kalian untuk belajar hari ini? Ya, untuk tetap semangat, seperti biasa kita kenapa? Iya, mengucapkan yel-yel. Ayo, siapa yang mau memimpin yel-yelnya? Iya, Bahri. Bahri silakan memimpin
agar pelajaran kita pada ini dapat semangat ya. Silakan. Oke semuanya. Selamat siang. Siang, Ar-Rahman. Selamat siang. Siang, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Maju. Ar-Rahman. Hebat. Ar-Rahman. Jaya. Ya, terima kasih, bisa kita mulai pelajaran hari ini. Nah, seperti Ibu katakan tadi, pelajaran kali ini yaitu mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang kebijakan moneter. Jadi untuk sebagai bahan ajar, silakan kalian buka buku kalian dan internetnya ya tentang kebijakan moneter. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kebijakan moneter, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Ya, Risma. Indeks harga dan inflasi. Ya, mengenai indeks harga dan Inflasi. Apalagi apa yang dimaksud dengan indeks harga? Yang tahu? Ya, ada yang ingat nggak? Indeks harga. Siapa Yadid? Adalah suatu keluaran tingkat statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Ya. Kemudian apa lagi? Inflasi. Ya, tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi Suatu adalah keadaan yang terjadi kenaikan harga secara terus menerus. Ya. Kemudian suatu keadaan inflasi, suatu keadaan turunnya harga barang secara Terus menerus. Nah, kenapa sampai terjadinya inflasi? Bisa Salsabila? karena uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Terus inflasi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ketika terjadi inflasi, maka masyarakat akan merasakan akibat buruknya, yaitu yang pertama menurunnya itu daya beli. Terus harga-harga barang mengalami kenaikan secara terus-menerus. Terus jumlah uang yang beredar mulai dikurangkan. Juga jumlah barang menjadi lebih sedikit. Terus daya beli uang menurun. Ya, jadi karena terjadinya inflasi, apa tadi inflasi? Terjadinya kenaikan Kenaikan Apa? harga. ya, kenaikan harga barang secara Terus menerus. Nah, apa akibatnya kalau selalu terjadi kenaikan harga? Pengaruhnya kepada dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana kehidupan masyarakat? Akan apa dia? Menurunnya daya beli. Iya, jadi daya beli masyarakat akan menurun. Nah, itulah materi pada minggu lalu. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ada semua. Ya, Alhamdulillah. Absen dulu ya. Asmi Mutia, Diana Rindiani, Salsabila, Anissa Nada, Gita Nada, Risma, Siti Aisyah, Aditya Santoso, Bino, Hadir. Fahri Irawan, Hadir. Gali, Hadir. Barik, Hadir. Wisnu, Hadir. Muhammad Tio. Hadir. Ya, sudah hadir semua, alhamdulillah. Jadi, sebelum memasuki materi yaitu tentang kebijakan moneter. Jadi apa sih itu kebijakan moneter? Jadi pemerintah, peran pemerintah yaitu dua, dia adalah sebagai
pelaku ekonomi, yaitu dia sebagai pelaku ekonomi, yaitu sebagai konsumen, distributor, dan produsen. Nah, kemudian jadi peran pemerintah tidak hanya di situ saja. Pemerintah mempunyai kebijakan untuk apa? Mengendalikan perekonomian. Iya, pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengendalikan perekonomian. Nah, salah satu tugas pemerintah yaitu dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis kebijakan moneter, kemudian menyajikan hasil analisis kebijakan moneter. Sedangkan indikator capaian kompetensinya adalah siswa mampu mendiskusikan pengertian kebijakan moneter, kemudian mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter, dan mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari tentang kebijakan moneter, peserta didik mampu mendiskusikan pengertian kebijakan moneter, kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter, dan peserta didik dapat mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter, serta peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari secara cermat dan bertanggung jawab. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, dan instrumen kebijakan moneter. Jadi agar lebih paham, silakan kalian saksikan video berikut ini tentang pembelajaran kebijakan moneter. Nanti dari hasil video ini silakan kalian amati. Kalau Fari suaranya. Sedangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017,
target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Ya, setelah menyaksikan video tadi, ada yang kira-kira bisa dari kalian apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Bisa? Ya, Kali? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video yang kita saksikan sama-sama tadi, saya mengamati dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa manusia itu mempunyai berbagai macam kebutuhan. Lalu dapat dilihat juga bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, manusia itu memerlukan uang. Lalu kita itu menginginkan nilai uang rupiah supaya untuk tetap stabil. Jadi keempat, itu adalah contoh dari nilai uang tidak stabil. Ini telah saya catat. Misalkan pada bulan ini kita berbelanja sejumlah Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan dengan belanja barang yang sama, harga naik 2 kali lipat. Jadi kita hanya dapat setengah dari barang yang seharusnya kita beli. Kalau hal ini terus terjadi, inilah yang dinamakan inflasi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang dikatakan oleh Pak Ali tadi. Nah, jadi sebagai agar kalian lebih mengerti, silakan kalian berkelompok, kerja kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi sumbernya cari di internet ya. Setelah itu sesuai kelompoknya kemarin ya. Kalian ibu kasih waktu 15 menit, silakan presentasikan menurut kelompoknya masing-masing sesuai tugas di LKPD. Kelompok ya. Cari jawabannya di
buku pelajaran di internet, dan di bahan ajar. Kasih waktu 15 menit. Kelompok 3 dulu. Kelompok lain, ya, silakan. Ambil materi ajarnya, Tio. Silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang akan menjawab soal atau 2 soal. Itu yang pertama, jelaskan pengertian kebijakan moneter menurut pendapat beberapa ahli. 2. Untuk apa kebijakan moneter dilakukan dan sebutkan 2 jenis kebijakan moneter. Jawab. Nomor 1. Novirin 9192. Kebijakan moneter adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang akan mempengaruhinya, mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Sadoro Sukisno. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan bank-bank perdagangan. 2. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2, yaitu A. Kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat adalah kebijakan moneter yang diambil pemerintah guna mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat terjadi inflasi. B. Kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan moneter uang longgar adalah kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar, dilakukan pada saat terjadi deflasi. Baik, cukup sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok lain, ada yang mau bertanya? Dengan kelompok 3, mungkin dari kelompok 2 ada yang ditanyakan. Silakan kelompok lain, kalau ada yang bertanya dengan kelompok 3. Kelompok 2 mana?
Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, berdiri yang mau bertanya. Oke, saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan deflasi dan apa penyebabnya? Terima kasih pada saudara tadi. Baik, deflasi adalah suatu periode di mana harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Itu deflasi mempunyai 3 sebab. Yang pertama, peraturan Bank Sentral tentang kebijakan yang akan diterapkan. 2, terlalu banyak hasil produksi yang sama. Dan yang terakhir atau yang 3, penurunan permintaan terhadap barang. Bagaimana, saudara Adi? Oke, jelas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Gimana kelompok 1? Silakan maju kelompok 1. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban kami dan akan menjawab beberapa pertanyaan. Setelah menjelaskannya saya review. Yaitu yang pertama adalah ada 2 pertanyaan yang kami jawab. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian dan kebijakan moneter, dan yang kedua identifikasikan tujuan dari kebijakan moneter. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, pertama, pengertian dari kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral, yaitu dalam hal ini itu Bank Indonesia, sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, itu apa sajakah tujuan dari kebijakan moneter tersebut? Adapun tujuan kebijakan moneter itu yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan juga jasa. Yang kedua, yaitu menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan mewujudkan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil itu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus. Oke, baiklah, ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan dari kelompok lain mau bertanya. Ada
Oke, bila tidak ada pertanyaan, maka semoga apa yang saya jelaskan sudah jelas sehingga tidak ada pertanyaan lagi perlu diajukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan, perhatian dan juga waktunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ya, tepuk tangan untuk itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi sebagai penguatan kita ulang sedikit tentang kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter adalah yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter yaitu pertama kebijakan uang ketat, yang kedua kebijakan uang longgar, yang ketiga kebijakan kas di bank, maksudnya kebijakan cadangan kas di bank, kemudian kebijakan kredit selektif dan kebijakan dorongan moral. Dan yang akhir yaitu instrumen dari kebijakan moneter adalah pertama kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan operasi pasar cadangan kas di bank, kebijakan kredit selektif dan kebijakan dorongan moral. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira dari kalian ada bisa yang menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Aisyah? Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan tentang materi hari ini. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Adapun tujuan kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari dua, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau open market pay dan kebijakan diskonto atau diskon polisi. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebagai bahan sampai di mana kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, sebagai evaluasi kita mengadakan kuisis ya. Silakan kalian kerjakan. Bagi kelas. Ya, silakan gunakan kode yang ada mengisi kuis.
Yang ini kulkas. Bu, kodenya bu. Apa deh kodenya masuk? Belum, sama putih dulu. Bisa kulkas. Bunyinya apa? Itu masuk. Oh. Cak may balik. Udah bisa masuk. Di mana kau? Ada orang lagi. Di mana kan itu? Mulai bu. Sudah? Sudah bisa Belum, masuk belum. semua? Lagi. Karena muasnya kan bu. Sudah bu, namanya itu. Ya, bisa kita mulai? Biar S. Biar S. Mulai bu. Ya. Ibu. Oh my god. Ya ampun. Selesai bu. Yeay. Ada. Beda kali. Oh, udah selesai bu. Kita Peringkat dulu, peringkat. Ya, berikan aplaus untuk yang peringkat pertama. Besok. Yang kedua, Dari. ributnya minggu depan ya. Ibu, yang ketiga juga dapat reward. hati-hati bu. Ada dua. Satu tiga. Dua bu. Jadi bagaimana hasilnya? Sudah. Evaluasinya? Alhamdulillah. Lancar. Jelas. Ya, baik ya. Jadi alhamdulillah hasilnya baik. Jadi kita tidak mengadakan remedi ya. Yo. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang kebijakan fisika ya. Silakan kalian pelajari materi yang akan dipelajari pada minggu depan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Teman-teman sekalian, sebelum mulai belajar pada hari ini, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, belajar kita sudah berakhir. Silakan matikan komputernya. Pesan ibu, tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan agar kita selalu bisa untuk menambah ilmu, menambah bekal untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.